Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama Mayanov di sini, tarot reader andalan kalian, dan pada kesempatan kali ini gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian di bulan April 2020. Namun mengingat kondisi dunia dan negara kita beberapa waktu belakangan ini, gue ingin mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama gue. Semoga masa sulit ini cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga pula kita selalu diberi kekuatan untuk tabah dan tetap semangat dalam masa sulit seperti sekarang. Amin. Baik, pembacaan yang gue lakukan saat ini bersifat general dan aspek yang akan gue bacakan adalah good news di bulan ini, karena emang kita butuh banget sih good news, karir, dan percintaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke readingnya. Oke, sekarang kita akan bacain peruntungannya Sagittarius di bulan April 2020. Kita akan mulai dari good news apa sih untuk Sagittarius di bulan April ini. Oke. Oke. Kita akan lihat kalian dapat kartu apa sih untuk good news-nya ini. Yang pertama-tama adalah The Chariot, The Lovers, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Five of Swords. Oke, Sagittarius, yang gue lihat di sini good news-nya emang bener-bener kelihatannya ya bahwa everything that you've been working on itu mulai membuahkan hasil kayak gitu. Gue memang lihat mungkin kemarin ada aspek tertentu dalam hidup kalian, be it romance, be it karir, atau mungkin hobi, self development kayak gitu-gitu. Ada satu aspek dalam hidup kalian yang emang benar-benar kalian push banget, kayak oke, gue memfokuskan semua energi gue, tenaga gue untuk hal ini, dan it pays off gitu. Oke. Yang gue lihat di sini memang good newsnya di bulan April ini apa yang kalian kerjakan mulai berbuah manis kayak gitu. Cuman memang yang gue lihat di sini ya, meskipun memang secara umum gue kasih tau yang bagus-bagusnya dulu ya. Gini, secara umum memang ini buahnya manis, dan kayak gue ngeliat probably partnership yang emang kalian atau kayak tim kalian di sini tuh bener-bener kayak energi lagi bagus gitu. Orang-orang yang kalian ajak kerja sama semuanya energinya lagi bagus, dan memang kayak kalian semua sama-sama seneng nih. Oke, finally this took off gitu. Apa yang kalian kerjakan udah mulai jalan, atau kayak udah mulai ada titik terang. Bener-bener yang gue lihat di sini bibitnya udah mulai tumbuh kayak gitu. Cuman memang kita akan mulai masuk ke yang agak-agak perlu diwaspadainya adalah hati-hati jangan sampai kalian terbawa suasana di sini, dalam artian kayak oke, gue lagi seneng banget nih, gue lagi happy banget nih sama semua hal ini, kayak this works out gitu, kayak gue seneng banget. Jadi ada kecenderungan untuk kalian nggak ngefilter apa yang mau kalian kerjain kayak gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan burnout. Oke, kalian bisa kayak energinya habis di tengah jalan gitu loh, kayak semangatnya hilang di tengah jalan. Jadi kayak pace yourself pelan-pelan. Gue tau emang Sagittarius punya kecenderungan untuk gas ya, namanya juga fire sign tuh punya kecenderungan untuk kayak oh ya lari. Nah, tapi jangan sampai kalian larinya tuh sprint, karena this is a marathon. Oke, ini sebuah pertandingan maraton. Ini bukan sprint. Ya. Jadi pastiin kalian jaga pace kalian tetap stabil. Jadi nggak burn out tiba-tiba di tengah jalan. Kayak gitu ya. Nah, pertama itu yang perlu diwaspadai dulu satu hal. Ada beberapa hal yang emang harus kalian filter. Nggak semua hal harus kalian kayak sikat at the same time. Gitu, kayak oke, lo pilah-pilah lah. Gitu.
sama jangan takabur, karena di sini ada kecenderungan mungkin mungkin tanpa sadar ya, kayak you're being a douchebag aja gitu loh sebenarnya, basically. Kayak, tapi yang gue liat sini mungkin ya tanpa sadar, karena kayak lo ngeliat semuanya lagi kayak everything's going well, semuanya dalam hidup lo tuh kayak lagi lancar-lancar aja, terus ada tendensi mau takabur, kayak bisa lah gitu, atau aku gampangin gitu. Nah, ini berkaitan juga sama tadi yang ngefilter, kayak jangan sampai karena kayak ini semua lagi kayak going great, terus kalian jadi kayak ngegampangin kayak oh lah gue bisa lah, lo ambil hal-hal yang sebenarnya itu lo bisa capek di tengah jalan nanti, yang bisa bikin lo burn out. Oke? Jangan ngegampangin suatu hal, bener-bener maksud gue gini loh, apa yang kalian capai sekarang, pencapaian yang kalian capai sekarang ini itu berdasarkan sebuah kerja keras yang terkalkulasi kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang lihat bibitnya tumbuh, jadi lanjutin yang udah kalian lakuin kemarin, yaitu kerja keras yang terkalkulasi, yang pakai perhitungan kayak gitu. Karena begitu lu buang nih perhitungannya, lu buang kalkulasinya, lu main kayak brute force aja gitu ya, lu kayak ambil sikat gas kayak lu tabrak semua, ya lu nggak akan mendapatkan kesuksesan yang lu dapatkan sekarang kayak gitu. Jadi itu hati-hati, kayak di balik kesuksesan ada hal yang perlu kalian waspadai juga kayak gitu. Kita akan lanjut ke karirnya Sagittarius gimana sih di bulan April ini. Oke. Untuk karirnya kita lihat Sagittarius dapat kartunya apa. Yang pertama-tama ada Nine of Wands, Eight of Pentacles, Four of Cups, Seven of Pentacles, dan Two of Swords. Oke, ini seperti agak menguatkan pembacaan yang sebelumnya ya, dimana kayak gue ngelihat di sini ada untuk urusan karir ada butuh kerja keras, ketekunan, tapi at the same time lo jangan sampai kehilangan tujuan akhir lo kayak gitu loh. Kayak from what I see here, pertama-tama adalah kalau untuk karir ya, highlightnya nggak semua hal yang datang dalam hidup lo itu perlu lo beri respon gitu. Nggak semua hal yang diberikan ke dalam hidup lo ini, nggak semua hal yang kayak lo terima dalam hidup ini, itu tuh kayak worth your time gitu. Bisa jadi apa yang datang hidup lo sebenarnya bullshit, tapi bentukannya cantik aja gitu. Ngerti kan sih maksud gue? Kayak ibaratnya gini, kayak if I dress this bullshit nice enough, will you take it? Gitu. Kalau gue dandanin nih si omong kosong ini, ya, kalau si omong kosong ini gue dandanin secantik mungkin nih, gue present ke lo mau terima apa enggak? Kayak kalau lo buka nih kado, kalau misalnya lo buka sebenarnya isinya kosong, nggak ada, atau kayak isinya sampah, cuman emang bungkusannya cantik aja kayak gitu. Jadi lebih hati-hati lagi sama apa yang datang ke dalam hidup lo gitu. Lebih gue akan menyarankan kalian lebih kritis lagi kayak gitu. Dan maksudnya gimana sih caranya kita bisa tetap on track, karena mungkin emang agak-agak susah juga ya untuk kayak ketika kita disodorin suatu hal yang cantik banget nih, kayak ibaratnya lo lagi ngidam-ngidam PS4 nih, terus lo dikasih nih kotak, mau gak nih PS4 gitu. Kotaknya sih kotak PS4, begitu dibuka isinya PS1 gitu, bohong-bohongan cuy, kayak gitu, kayak wow gitu. Mungkin ketika lo awal terima nih ya, lo udah girang banget, girangnya segirang-girangnya, kayak oh ini yang gue pengen, ini yang gue inginkan. Oke? Cuman untuk ngefilter ini, untuk ngebantu kayak semacam reality check gitu loh buat diri lo sendiri adalah, ini sesuai nggak sama tujuan akhir gue? Oke, gue emang pengen banget PS4 sih, tapi ini essential nggak untuk sekarang? Apa jangan-jangan ini BM-nya gue aja? Apa jangan-jangan ini kepengennya gue aja, tapi sebenarnya gue belum butuh-butuh amat? Kayak gitu. Ini hanya analogi yang berkaitan dengan karir ya.
misalnya kalian bikin bisnis gitu, terus ada yang nawarin nih, penawaran yang mungkin too good to be true, atau kayak masih wajar sih, cuman kayak ada prasangka gitu lah, nggak, bukan prasangka, tapi kayak ada kayak gut feeling gitu, kayak feeling gitu ya di dalam benak lo, kayak kok rasa-rasanya ada yang aneh ya gitu. Nah, lo harus tiap kali, atau mungkin apapun yang datang dalam hidup lo ya, nggak usah satu hal yang lo punya firasat aneh-aneh, tapi apapun yang datang dalam hidup lo bisa kayak harus ukur kayak oke, ini untuk long term sesuai nggak gitu. Ini kalau gue ambil hal ini, apapun yang bisa jadi opportunity, bisa jadi service, bisa jadi apapun itu, ini tujuannya apa? Kayak gitu. Untuk short term masuk nggak? Atau kayak untuk mid term kah? Atau untuk long term kah? Kayak harus sejalan nggak sama rencana besarnya, sama tujuan akhirnya, sejalan nggak? Kayak gitu. Karena memang di sini kondisinya adalah yang gue lihat ya, kalian itu nggak selalu punya informasi yang utuh untuk mengambil keputusan. Tapi informasi yang nggak utuh ini bisa coba kalian lengkapi sebisa kalian gitu loh. Kayak lo masih punya power untuk melengkapi informasi yang nggak utuh ini gitu, untuk lo bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ibaratnya kalau misalnya lo nggak pakai mikir nih ya, nggak pakai critical thinking, lo punya informasi 20%. Tapi kalau misalnya lo ngulik lagi, lo critical thinking, lo bener-bener kayak ya mungkin kalau gue personally gue akan skeptis sih untuk berbagai hal gitu, dan lo akan tanya-tanya lebih dalam lagi, lo research lagi, mungkin lo akan bisa dapetin informasi sampai 60%, dimana kayak lo bisa mengambil keputusan dengan lebih baik kan. Kayak oke, gue punya informasi yang cukup, gue tahu pro kontranya apa, risikonya apa, potensi apa yang bisa gue dapatkan ke depannya. Nah, ketika lo punya informasi yang 60%, pasti lebih bagus lah daripada informasi yang cuma 20%. 20% tuh lo banyak nggak yakinnya gitu. Lo ibarat lo beli kucing dalam karung gitu, kayak lo banyak nggak yakinnya gitu. Ketika lo udah lebih yakin, meskipun ya nggak 100% sih, tapi it's better, lebih baik dibanding 20%, kayak gitu. Jadi banyak critical thinking, karena kayak kerja keras aja nggak cukup, lo butuh kerja cerdas, kayak gitu. Itu kata kartunya di bulan April ini. Jadi kayak mungkin kalau misalnya mau gue sum up, di bulan April ini kayaknya lo bakal dapet opportunity yang bagus, kelihatannya bagus-bagus. Mungkin ada yang bagus beneran, tapi ada yang kayak ya kayak tadi gue bilang kado cibai gitu loh, kado bohong-bohongan gitu. Nah, kayak ya itu yang harus lo filter, lo harus bener-bener hati-hati banget kayak gitu. Itu untuk karirnya Sagittarius di bulan April. Kita akan lanjut ke percintaannya Sagittarius. Kita lihat. Kalau masalah percintaan, kira-kira gimana ya Sagittarius ini? Gila, gue seneng deh, gue mulai kemajuan, gue mulai bisa ngocok pakai kartu yang ini, karena kayak ini tuh buat gue, kartu ini tuh ukurannya gede, karena tangan gue kayak, tangan gue tuh kecil. Buat gue kartu ini ukurannya gede, jadi kayak untuk gue bisa ngocok kartu ini dengan lebih baik ya dibanding sebelumnya gitu, kayak gue mendapatkan sebuah kebanggaan tersendiri, tau gak sih? Oke, tanpa banyak bacot lagi, percintaannya Sagittarius di bulan April 2020. Oke, kalian dapat kartunya Queen of Cups, Knight of Cups, Page of Pentacles, Nine of Wands, dan Knight of Swords. Oke. Lucu. Dalam artian tuh gini. Kayak gue melihat kalian mungkin agak-agak torn apart mungkin ya. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi yang agak ekstrimnya mungkin kalian torn apart, tapi kurang lebih kayak gitulah ya, dimana di satu sisi kalian senang, di sisi lain kalian kayak tapi takut, tapi ini, tapi itu, kayak gitu. Kayak gue lihat untuk percintaannya ya, possibly kalian ketemu orang atau kalian benar-benar punya gagasan nih untuk hubungan romance kalian, dimana kayak I think it would be a huge leap. Oke, kalau misalnya kalian berpasangan, bisa jadi kalian mulai kepikiran kayaknya ini orang the one-nya gue deh,
kayak gitu. Kayak ini orang the one-nya gue deh. Atau mungkin kalau misalnya kalian single, kayak gue naksir banget deh sama nih orang, kayak gue mau deh sama orang ini, kayak gitu. Jadi emang gue ngeliat untuk love life-nya kalian sendiri mulai menyadari kayak, oh my god, this is real, kayak I do feel something for this person gitu. Kayak gue bener-bener ngerasain sesuatu nih buat orang ini. Nah, cuman di sisi lain kalian tuh masih ada ragu-ragunya. Nah, ragu-ragunya ini gue lihat ya, itu sebenarnya bentuk mekanisme pertahanan diri ya. I don't know what happened in your past, it could be anything. Mungkin kalian punya pengalaman yang aduh nggak bagus, atau kalian ngeliat pengalaman orang lain, atau mungkin kayak nggak usah dari pengalaman percintaannya sendiri, mungkin kalian ngeliat diri kalian sendiri tuh mungkin kayak apa gue udah siap untuk ini semua. Jadi kayak di satu sisi lo pengen mengejar orang ini, bener-bener kayak memberikan mereka apa yang terbaik yang lu punya, tapi di sisi lain lo bener-bener takut, lo punya rasa kayak ya nggak ya kayak gitu. Dan ini yang gue lihat adalah mekanisme pertahanan diri, kayak you don't want to get hurt. Oke? Nah, jadi apa sarannya? Sarannya adalah lo jalannya pelan-pelan, proceed with caution. Oke? Lo maju ke depannya tuh hati-hati, nggak usah lari-lari, nggak usah ngegas, nggak usah kayak lo kayak gitu ya, tenang-tenang aja gitu, perlahan tapi pasti. Karena yang gue lihat di sini adalah kalian tuh agak ekstrem, dimana kayak it's all or nothing. Padahal kayak ini tuh bukan tipikalnya Sagittarius ya, setahu gue, untuk all or nothing gitu. Cuman memang di sini kecenderungan seperti itu, kayak gue mau nih orang, gue mau gas, gue mau lari buruan gitu, jangan sampai lolos gitu, yang baju merah jangan sampai lolos. Cuma di sisi lain lo takut, kayak lo jadi mau langkah aja tuh takut sebenarnya. Keinginannya ada tapi langkahnya mana gitu, langkah pertama aja belum gitu. Jadi I would suggest kalau lo merasakan perasaan yang begitu besar sama orang ini, baby steps aja, langkah-langkah kecil nggak apa-apa kayak gitu. Lo nggak usah langsung lompat galah, langsung wow nyampe ke tujuan, nggak usah gitu. Ya udah, lo perlahan-lahan aja, karena itu akan menjadi lebih safe buat diri lo dan buat hati lo. Karena di sini permasalahannya adalah lo takut tersakiti, yang gue liat kayak gitu. Well, karena yang gue liat ya, memang benar-benar kalau dari sisi lo, you found someone precious, kayak you found someone you treasure gitu ya, seorang yang benar-benar berharga buat lo. Dan kayak setahu gue lagi, Sagittarius itu tipikalnya kalau misalnya mereka udah sayang sama orang, itu orang benar-benar dikasih full service, kayak yang kayak nih gue kasih segala-galanya yang terbaik buat lo kayak gitu. Jadi itu mungkin adalah faktor juga kenapa lo ada rasa ragu untuk melangkahkan langkah pertama tuh. Lo ada rasa takutnya juga karena lo takut apa yang siap lo berikan ini itu tidak direspon dengan baik, atau kayak nggak berbalas kayak gitu. Jadi memang sarannya lebih ke arah ya lo pelan-pelan aja jalannya, it's okay. Lebih baik kita jalan pelan-pelan. Kayak ibaratnya tuh kayak ada dua pepatah yang menggambarkan hal ini, gue baru inget. Yang pertama adalah perjalanan beribu-ribu langkah itu dimulai dari langkah pertama, satu. Yang kedua adalah hidup itu seperti naik sepeda, kalau lo berhenti ngayuh lo jatuh cuy. Jadi jangan berhenti dan lo harus mulai dulu. Oke, kayak proceed with caution. Tapi itu ya pelan-pelan ya, hati-hati gitu jalannya. Oke, jadi itu untuk reading love life-nya Sagittarius. Oke, jadi demikianlah reading kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, komen-komen gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, meskipun kita lagi dalam kondisi yang agak-agak sulit ya untuk ketemuan, cuman gue membuka private reading via online. Kalian bisa lihat kontak gue di bawah di description, silakan langsung dibuka sosmed gue, ada kontak gue, halo sekalian. Oke, jadi sekian reading untuk hari ini.
Thank you and have a nice day.